Cita Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang saya pilih kali ini adalah tekanan Barat kepada Indonesia agar melarang Putin hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 yang akan diselenggarakan pada bulan November di Bali. Tekanan ini tentu saja sangat serius karena yang mensponsori adalah Amerika Serikat. Dan sebagaimana juga kita ketahui, Putin sudah menyatakan akan tetap hadir. Sejauh ini Putin sama sekali tidak menunjukkan ketakutannya terhadap tekanan Amerika Serikat. Demikian pula dengan negara-negara pendukungnya. Tetapi bagaimana sesungguhnya persoalannya kalau dilihat dari sisi hukum internasional, saya akan berbicara dengan seorang pakarnya, yaitu Profesor Dr. Atif Latiful Hayat dari Universitas Pajajaran. Halo, selamat pagi Prof. Selamat pagi Mas Gigin, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Iya, sehat. Alhamdulillah Prof. Ya. Dan bagaimana nih Anda melihat tekanan Barat agar Indonesia melarang Putin masuk dalam KTT G20? Ini dilihat dari sisi hukum internasional bagaimana? Dan ada yang mengatakan tekanan itu tidak masuk akal karena pada sisi lain Amerika juga mendukung Israel untuk mencaploki tanah-tanah Palestina. Ya, baik, terima kasih Mas Gigin. Memang ini satu isu yang menjadikan Indonesia berada pada posisi yang dilematis sebagai presidensi dari G20 pada tahun yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun ini. Seandainya ya Indonesia itu tidak kegiliran sebagai presidensi dari G20 atau grup 20 ini, mungkin Indonesia tidak akan sedilematis seperti sekarang. Gitu. Karena sikap Indonesia secara politik dan hukum internasional sudah tepat ketika menjadi co-sponsor dari negara-negara yang mengecam tindakan Rusia. Nah, jadi posisi Indonesia itu tepat ya. Yang dikecam itu adalah tindakannya. Jadi siapapun yang melakukan kekerasan ya bersenjata yang mengancam integritas dan kedaulatan negara lain itu adalah bertentangan dengan hukum internasional. Jadi tindakannya Indonesia sudah tepat. Gitu. Tapi yang kemudian menjadi masalah adalah bagi Indonesia karena posisinya sebagai yang kegiliran ya sebagai presidensi pada tahun ini. Nah itulah masalahnya. Nah secara hukum sepertinya sudah clear. Tapi hukum internasional itu kan kalau menurut para pakar itu sudah jelas tuh politik ya, sangat erat kaitannya dengan politik. Jadi boleh dikatakan antara hukum internasional dan politik internasional itu seperti two side of the one coin. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Nah, Indonesia juga menurut saya sudah tepat dia sekarang ini mengirimkan undangan ke semua anggota G20 itu sudah tepat. Nah, kemudian muncullah di sini persoalan politik karena hakikatnya perang Ukraina itu tidak lain adalah kontestasi politik ya. Boleh dikatakan ini semacam permulaan ya dari atau modifikasi gitu dari perang dingin ya. Sejatinya itu yang terjadi. Maka muncullah tekanan ke Indonesia. Nah, kenapa kemudian Barat yang demikian bernafsu? Ya. Karena Barat sendiri yang dipimpin oleh Amerika kan sebetulnya dia ragu-ragu ya untuk mengerahkan kekuatan militer sebagai balasan. Maka dia gunakan sanksi-sanksi ekonomi kan kepada Rusia. Nah, di sini G20 mendapat momentumnya. G20 itu kan menghimpun 85% kekuatan ekonomi dunia. Kalau kembali kepada hukum yang murni, itu sebetulnya nothing to do dengan politik. G20 itu kan tiga saja misinya, keuangan internasional, kemudian sustainable development, dan sekarang ada perubahan iklim gitu. Dan dulu pendirian G20 itu
kan dipicu oleh krisis di Asia pada tahun 97. Nah, jadi menurut saya Indonesia jangan tunduk kepada tekanan Barat. Menurut saya, ya itu dia sebetulnya tidak hanya mengancam-mengancam saja, sebagaimana juga dia dengan NATO-nya gitu. Jadi kemungkinannya menurut saya Putin datang, Amerika dan kawan-kawan tidak. Kemungkinannya. Nah sekarang kan yang menjadi beban psikologis ya bagi Indonesia itu kalau kemudian G20 itu mengakhiri hidupnya di tangan presidensi Indonesia, itu sebetulnya lebih kepada sebuah legasi historis. Menurut saya bagi Indonesia tidak ada masalah. Jadi kemungkinannya Mas Igin, Putin tetap datang, menurut saya tetap datang, Amerika dan kawan-kawan tidak. Atau Putin tidak datang tapi dia mengirimkan wakilnya yang tidak setingkat dengan presiden. Kira-kira seperti itu tuh kemungkinannya. Ya, kalau Putin sampai melakukan itu, waduh, gengsinya bisa jatuh ya, Prof ya. Oh iya, iya. Tapi saya kemungkinannya Putin itu kan dilihat dia dari style ya, kepemimpinannya, kemudian juga sebagaimana dipersepsi ya, diamati oleh para pengamat. Putin itu kan sebetulnya melakukan testing the water terhadap Amerika dan kawan-kawan sekarang sambil dia menaikkan reputasi politiknya yang pasca perang dingin itu kan dianggap sebelah mata. Jadi kemungkinan dia tetap datang, Amerika dan kawan-kawannya yang tidak akan datang, dan ini kemudian dilema Indonesia itu beralih kepada sekutu Amerika. Jadi kemungkinannya ada yang ikut tidak datang, ada yang tetap datang. Jadi pertanyaannya apakah Uni Eropa akan sesolid ya dengan kedatangan Joe Biden ya dengan G7-nya di Eropa atau sebaliknya gitu. Dan kalau betul-betul diboikot oleh Joe Biden dan kawan-kawan itu akhirnya G20 bisa jadi G2, Pak. Iya. Amerika dan Cina kan, Indonesia otomatis. Iya, betul, dan Cina akan memainkan peran dan permainan yang sangat menarik dan penting dalam hal ini. Jadi Indonesia dilematis, Amerika pusing, Uni Eropa juga sama, Cina yang sekarang dia sedang mungkin tertawa-tawa ya untuk bagaimana. Jadi nanti G20 itu di tangan dia. Di tangan Cina gitu, Mas Gigin, itu menariknya. Sementara kan politik internasional Indonesia, bandulnya ke Cina itu kan persentasenya besar ya, besar gitu. Nah kemungkinan menurut saya ada pendekatan-pendekatan khusus yang akan dilakukan oleh Indonesia terhadap China, bukan saja Indonesia mendekati Rusia gitu, bahkan mungkin ke Cina dulu terlebih dahulu gitu. Iya. Dan ada nggak, Prof, kemungkinan Indonesia dikenai boikot ekonomi atau sanksi ekonomi oleh Amerika? Dan tentu saja nanti disusul oleh negara-negara sahabatnya. Ya. Kalau sampai tetap mendatangkan, mengizinkan Putin masuk ke Indonesia untuk ikut KTT G20. Ya. Kalau saya melihat ancaman itu gertakan ada. Akan tetapi ancaman yang kemudian direalisasikan, saya tidak melihat ke arah itu, karena Amerika akan mengkalkulasi banyak dengan Indonesia ini gitu sekarang ya. Saya pikir kalau ancaman iya, umpamanya ada prediksi-prediksi gitu. Kalau Putin datang, maka Amerika akan melakukan boikot ya gitu pertama kali dengan yang terkait dengan transportasi udara gitu ya, kalau Putin datang. Jadi prediksi itu ada, tapi saya melihat Amerika akan konyol kalau melakukan itu. Apa katakanlah dosa politik Indonesia yang langsung gitu terkait dengan kedatangan Putin dalam hal ini. Dan Indonesia itu kan bukan negara yang
sejak dulu oleh Amerika katakan masuk kepada axis of evil dalam hal ini, kan enggak gitu. Indonesia paling hanya yang mendilai pelanggaran HAM yang kasuistik parsial menurut perspektif Amerika saja. Tapi dalam konteks ini alasannya sedikit, Amerika hampir tidak ada alasan untuk bertindak sejauh itu. Gitu. Iya. Jadi Indonesia boleh tenang lah dalam hal ini. Paling ya, Indonesia juga menurut saya jangan khawatir-khawatir amat gitu, Mas Gigin. Iya. Iya, karena ini masalah diskusinya udah sangat dahsyat ini di mana-mana nih saya dengar. Iya. Menurut saya jangan terlalu lebay. Ya, dalam hal ini karena apa namanya, saya lihat Kementerian Luar Negeri itu sudah bersikap ya cukup proporsional, dan menurut saya cukup cerdas juga. Mereka firm kepada aturan dalam itu dan posisi Indonesia, jadi tidak terpengaruh gitu. Nah sekarang kan yang ramai itu yang prediksi gitu, yang prediksi. Ini lebih kepada apa namanya, menyelamatkan muka Indonesia ya yang memegang presidensi G20. Nah, itu sebetulnya. Jadi khawatir G20 berakhir di tangan Indonesia gitu. Jadi mungkin tercatat di dalam sejarah bahwa G20 itu berakhir sini. Itu banyak grup-grup seperti ini yang bertambah, berkurang. Itu kan sudah biasa gitu. Jangan sampai Indonesia kemudian membuat dilema tambahan gitu ya. Yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Itu tadi menurut saya, Putin datang, kemudian kemungkinannya Joe Biden saja yang nggak datang ke sini, gitu. Pertimbangan ekonomi. Ya, kan sekarang boikot juga ekonomi, Mas Gigin, ke Rusia itu, gitu. Dan balasan yang cukup dahsyat juga secara ekonomi, mengancam menghentikan suplai gas ke Eropa. Iya, betul. Gasnya itu, kemudian Putin mewajibkan pembayaran gasnya menggunakan rubel, dan semua pembayaran utang negara-negara Eropa ke Rusia harus pakai rubel. Wah, puyeng. Iya. Nah di sini Uni Eropa itu justru harus dicermati. Dia sekarang sedang dilematis dan pusing juga. Kan Amerika berada di sana. Iya. Itu kan di dalam perang yang melibatkan Amerika. Amerika itu selalu dia mengendalikan ya secara remote gitu dari sana. Ini Uni Eropa seperti di pembelian gas dan lain sebagainya. Makanya akan berhitung secara ekonomi Uni Eropa itu. Jadi kemungkinannya Joe Biden saja malah yang nggak datang, Mas Gigin. Gitu. Tapi Uni Eropa itu akan datang. Nah, dilihat dari pertimbangan ekonomi. Makanya Putin dia tenang-tenang aja menurut saya. Dia akan datang ke Jakarta gitu. Kalau dikaitkan dengan NATO bagaimana, Prof? Karena bagaimana kita ketahui Amerika itu adalah yang mengendalikan the leading role di NATO. Ya. Mungkin Amerika menggunakan posisinya itu untuk menekan negara-negara Eropa agar juga ikut memboikot Putin dalam KTT G20. Menurut saya sekarang menggunakan NATO ya sebagaimana dengan paradigma dalam perang dingin itu menurut saya tidak tepat ya, karena kan negara-negara yang Uni Soviet sudah sebagian masuk ke NATO begitu. Nah kemudian juga Amerika sebagai pemimpin NATO sangat mengkalkulasi sekali. Karena ini yang dihadapi itu bukan dulu umpamanya seperti Kosovo gitu, Mas Gigin ya. Nah, jadi justru negara yang punya kekuatan militer yang canggih gitu, kekuatan militer yang kuat, justru kalkulasinya lebih ketat ketimbang yang mereka tidak memiliki kekuatan militer kuat seperti itu. Karena yang kuat kan akan tahu akibat-akibatnya. Coba sekarang, pernah nggak umpamanya Amerika itu dulu zaman Soviet menyerang langsung gitu, nggak pernah. Kemudian Soviet juga sama dalam peristiwa Bay of Pigs gitu, Teluk Babi di Kuba, itu digunakan Kuba sebagai proksinya.
Iya. Rusia juga tidak akan menyerang Inggris, tidak akan menyerang Perancis gitu. Itunya Ukraine. Nah, sebagai warning. Jadi menurut saya Amerika tidak akan bisa optimal menuju kepada satu tindakan yang aktual, gitu, yang faktual, yang aktual dari NATO, lebih kepada perang kayak megapon aja, gitu. Gimana itu? Menurut saya enggak untuk NATO. Karena coba dari perang dingin sampai sekarang, Mas Gigin, ada nggak kekuatan militer yang kemudian ditujukan langsung kepada aktor utamanya? Tidak ada, tidak ada itu. Nah itu saya melihat nggak, itu hanya gertak-gertak aja. Buktinya sekarang Ukraina juga kan apa sih yang dilakukan oleh NATO terhadap Ukraina? Belum lagi dalam ini Amerika berpegang pada hukum, kan belum jadi anggota resmi. Jadi klausul yang menyatakan bahwa serangan kepada salah satu anggota NATO, serangan kepada seluruh anggota NATO itu berlaku kalau dia anggota. Tapi Ukraina kan baru akan melamar, bisa ditolak, bisa tidak. Nah, itu. Gitu. Iya, dan kelihatannya Rusia keras sekali karena menganggap ini tidak ada pilihan bagi Rusia untuk melakukan serangan. Bahkan tadi saya membaca berita ada suatu usulan baru untuk pemungutan suara di daerah yang mayoritas penduduknya etnik Rusia di Ukraina. Ini bagaimana keabsahan pemungutan suara seperti itu? Apabila nanti mayoritas penduduk kota itu memilih bergabung dengan Rusia atau menjadi negara merdeka, itu bisa disebut sah nggak, Prof? Ya. Memang di sini kan ada ya satu prinsip penting dalam hukum internasional, itu untuk self determination gitu. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Nah, dalam situasi perang yang seperti ini, maka apa yang dilakukan oleh Rusia tentunya akan menimbulkan tanda tanya ya. Jadi umpamanya dilakukan dalam tekanan dan lain sebagainya ya. Menurut saya itu akan bermasalah secara hukum. Gitu. Belum lagi kan Rusia dulu mencaplok Crimea atau Krim, menurut orang Rusia itu juga sudah tidak sah, dan sekarang juga tindakannya menginvasi ke kawasan Donetsk dan Luhansk itu juga sudah tidak sah gitu. Itu kalau dari segi hukum ya, Rusia sebaiknya menurut saya jangan melakukan itu. Kalau juga kita berpegang kepada apa yang dinyatakan oleh Rusia, kami tidak invasi ini tidak bermaksud untuk mencaplok Ukraina, tapi kata Rusia itu ada satu melakukan semacam demilitarisasi gitu ya di Ukraina. Nah kemudian dia mengatakan denazisasi gitu ya, itu istilahnya. Nah, kemudian memberikan proteksi katanya kepada mereka yang berbahasa Rusia. Nah, itu mereka menyampaikan itu, jadi tidak ada maksud itu. Nah, jadi menurut saya kalau itu secara hukum jangan dilakukan oleh Rusia. Minimal ya Rusia itu ini, tapi dalam artian yang dihadapinya kan sebetulnya Amerika. Berpeganglah kepada yang tiga itu yang tadi. Itu akan menjadikan Amerika dan kawan-kawan ya itu kelimpungan dalam hal ini. Mereka kan juga tidak bisa berbicara atas nama norma hukum internasional yang murni. Mereka kan juga pelanggar-pelanggar hukum internasional, Mas Gigin. Jadi ini berhadapan dua-duanya itu para pelanggar hukum internasional. Dua-duanya juga gitu. Ya. Tapi saya ingat bagaimana dulu Amerika menyerbu Panama, setelah itu pemerintah baru Panama ditekan oleh Amerika untuk membubarkan militer Panama. Sehingga sekarang ini di Panama tidak ada militer, yang ada cuma polisi. Apakah hal seperti ini kurang lebih juga diinginkan oleh Rusia terhadap Ukraina? Ya, kemungkinan ada. Karena sama-sama pelanggar hukum internasional kan. Nah, jadi posisi Ukraina terhadap Rusia itu memang rentan ya secara historis dan politik gitu. Nah, presiden yang sekarang Zelensky itu memang kan tidak dikehendaki lah ya oleh Rusia. Jadi kemungkinan minimalnya diturunkan presiden Zelensky yang sekarang,
kemudian diadakan pemilu dengan pengaruh dan supervisi dari Rusia yang ketat gitu supaya sesuai. Nah, mungkin nanti Rusia akan secara perlahan tapi pasti lewat katakanlah rejim bonekanya itu dia akan melakukan tindakan yang real gitu. Kira-kira itu yang yang akan dilakukan oleh Rusia, dan memang seperti itu tampaknya yang akan dilakukan. Ya kalau gitu nanti kira Ukraina bisa cepat maju seperti Jepang pasca Perang Dunia Kedua, di mana undang-undang Jepang itu kan diberikan oleh Amerika, kemudian jadi demilitaris secara besar-besaran. Hasilnya para raksasa industri di Jepang yang misalnya Mitsubishi yang produsen pesawat terbang, kapal induk dan lain sebagainya, jadi fokus ke industri dan Jepang menjadi maju sangat pesat. Mungkin nggak? Kemungkinan itu ada, apalagi kan legasinya Mas Gigin dulu zamannya Uni Soviet itu kan juga katanya persenjataan yang strategis kan disimpan di situ. Kemudian beberapa pemimpin Soviet dulu kan ada yang berasal dari Ukraina seperti Nikita Khrushchev, itu kan dari situ. Jadi ada nilai kesejarahan, bisa saja ya mereka akan istilahnya bertransformasi gitu ya, dari fokus pada militer, dari militer ke katakanlah industri. Industri. Tapi setelah itu jangan dikira kan Jepang juga secara militer kuat, hanya dia tidak memamerkan kekuatan militernya. Itu bagus kalau kemudian Ukraina yang seperti itu ya. Iya, dan sementara itu di Indonesia kan justru sedang berusaha untuk meningkatkan anggaran militernya. Nah, iya. Ekonomi. Iya, betul. Dengan masalah ketegangan di Laut Cina Selatan atau bagaimana nih, Prof? Ada dua ya, menurut saya. Dilihat dari alutsista ya yang dimiliki, itu memang dapat dipahami apabila dilakukan peremajaan ya secara besar-besaran, Mas Gigi, untuk alutsista ini. Itu dari segi itu. Karena memang sudah lama sekali alutsista kita itu udah ketinggalan zaman. Alutsista. Yang kedua dari segi pertahanan ya, tampaknya Indonesia ini di bawah Prabowo ya ingin memberikan pesan ya bahwa Indonesia itu akan kembali sebagai negara yang disegani pertahanannya, paling tidak di Asia Tenggara. Selama ini kan tidak tersentuh ya. Dan yang ketiga mungkin juga Mas Gigin, kan pasca reformasi Menteri Pertahanan itu kan banyak dari kalangan sipil. Ya, yang menurut saya tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Kalangan sipil itu memiliki konsep pertahanan yang komprehensif. Ya. Mungkin dari kalangan militer itu ada yang gregetan nih, atau dengan perkataan juga menyalahkan nih nggak dipegang oleh sipil, sehingga alutsista menjadi demikian, kemudian postur pertahanan kita gitu menjadi tidak jelas. Nah sekarang dipegang oleh militer nih. Nah Prabowo yang sebelumnya memiliki obsesi ya terhadap itu sekarang membuktikan ya. Makanya dua joda dengan pelatihan bela negara dan lain sebagainya sekarang itu tampaknya ini semacam satu untuk membalikkan gitu ya, bahwa Menteri Pertahanan itu yang dulu disalahkan pada sebelum reformasi yang dipegang oleh militer yang militeristik ya, tapi diberikan kepada sipil juga tampaknya seperti tidak jelas orientasinya. Jadi hanya aksesoris saja di dalam kabinet gitu, atau pesan reformasinya bahwa Indonesia sekarang Menteri Pertahanannya juga dari kalangan sipil. Nah, makanya dulu kan ada candaan Mas Gigin ketika pertama kali Menteri Pertahanan dari kalangan sipil kan, Pak Gus Dur itu Prof Mahfud. Nah Prof Mahfud sendiri kalau nggak salah gini, Gus bener gak jangan-jangan Menteri Pertanahan kan begitu ya? Dulu itu Menteri. Betul.
Kira-kira begitu ya. Ya, oke, terima kasih banyak ini Prof atas kesediaannya berbincang dengan Bravos. Terima kasih Mas Gigin. Terima kasih, sukses selalu untuk Bravos. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Oke, Ya. para pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah perbincangan saya dengan seorang profesor dari Universitas Pajajaran terkait dengan tekanan Barat kepada Indonesia sebagai tuan rumah dan sekaligus sebagai presiden G20 yang pada bulan November nanti akan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi. Dan oke, pecinta Bravos, kita akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Dan sekali lagi, Bravos! Bravos, your digital radio station.